Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas-tugas kita hari ini, hari Senin 26 Oktober 2020, marilah kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Adapun firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 58 ayat 11. Saya akan bacakan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yesaya 58 ini kita boleh melihat bagaimana Allah menolak cara beribadah daripada umat Israel yang telah kembali dari Babel dan mereka sekarang telah tinggal di Yerusalem. Kenapa Allah menolak dan menegur peribadahan mereka? Saat mereka melaksanakan ibadah puasa, yang seharusnya mereka harus menundukkan diri di hadapan Tuhan dan sekaligus dapat mengoreksi kehidupan mereka, tapi justru saat mereka melaksanakan ibadah puasa tersebut, mereka tidak menunjukkan dalam hidup mereka terhadap sesama bagaimana mereka hidup sebagaimana telah melaksanakan ibadah puasa. Karena dalam pelaksanaan beribadah mereka hanya memperhatikan hubungan mereka dengan Tuhan tanpa memperdulikan kehidupan mereka terhadap orang lain. Justru di situasi hidup yang demikian, mereka melaksanakan atau melakukan kekerasan kepada banyak orang dan mereka tidak dapat menunjukkan kehidupan mengasihi saudara-saudara saat mereka melaksanakan ibadah puasa tersebut. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa tidak mendengar. Tuhan tidak mau peduli dengan ibadah yang mereka lakukan tersebut. Tuhan hanya mau mendengar dan peduli dengan ibadah mereka jika mereka sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari, di mana saat mereka melaksanakan ibadah puasa, ibadah mereka dapat berhidup atau hidup berdampak terhadap orang lain, di mana mereka diinginkan oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang lain, tidak menekan kehidupan orang-orang lain. Mereka harus dapat menunjukkan cinta kasih, mengasihi
orang lain, menolong orang lain, memberikan keperluan orang-orang miskin dan orang-orang teraniaya. Jika hal ini dapat mereka perbuat, mereka lakukan, maka Tuhan memberikan janji yang sangat indah, di mana Tuhan akan menuntun mereka dalam perjalanan hidup mereka sehari-hari. Jika telah Tuhan menuntun kehidupan seseorang, tentu kita tahu bahwa dia akan berjalan di jalan kebenaran Tuhan, dan dalam kehidupan sehari-harinya akan menunjukkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua boleh kita lihat di sini, janji Tuhan kepada orang yang beribadah dengan benar, Tuhan akan memuaskan hatimu, katanya. Jadi dalam beribadah, di samping melayani Tuhan, menyukakan hati Tuhan, di sini ada janji yang sangat indah, bahwa hidup orang yang beribadah akan ada rasa kepuasan. Kepuasan di mana hidupnya sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan, dan di dalam kehidupan sehari-hari dia akan merasa puas. Dan yang ketiga kita lihat dalam nats ini, bahwa Tuhan akan membaharui kekuatannya. Saudara-saudara, jika kita mendengarkan di sini Tuhan akan membaharui, bagi orang yang betul-betul sungguh-sungguh beribadah yang benar kepada Tuhan, akan memberikan kekuatan baru kepada dia dalam menapaki dan menjalani hidup sehari-hari ini. Bahkan yang keempat kita lihat di sini, hidup orang yang beribadah yang benar digambarkan di sini bahwa hidupnya seperti taman yang diairi. Jadi ibadah boleh kita lihat di sini dapat berguna untuk menyegarkan kehidupan beriman seseorang, seperti taman yang diairi. Boleh kita lihat bagaimana kalau taman yang diairi akan tumbuh subur dan betul-betul dapat bertumbuh dengan baik, sehingga menghasilkan hasil yang benar-benar berguna. Dan yang kelima, saudara-saudara, kita lihat di sini janji bagi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yaitu bahwa kehidupannya sama seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kita dapat mengetahui bahwa air itu adalah sangat berguna dalam kehidupan ini. Jadi kehidupan orang yang beribadah sama seperti mata air yang memberikan kesejukan dan kehidupan bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, marilah kita melakukan dan melaksanakan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kita ini berkenan di mata Tuhan dan berguna bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengajar kami untuk hidup beribadah dengan benar, dapat menunjukkan cinta kasih kami terhadap sesama manusia, sehingga kehidupan kami betul-betul menjadi seperti air yang memberi pertumbuhan
dan kesegaran dalam kehidupan ini, berguna untuk diri kami dan berguna berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada saat ini di mana kami masih menghadapi tantangan yang berat, yaitu karena COVID-19 yang masih mengancam kehidupan kami. Walaupun kami beribadah Tuhan di tempat kami masing-masing, kiranya ibadah kami boleh berkenan di mata Tuhan, sehingga Tuhan dapat memberikan buah daripada ibadah kami untuk berguna bagi kehidupan ini. Berkati semua jemaat-Mu dalam setiap pekerjaannya. Engkau memberikan dan mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh menjadi saluran berkat-Mu buat orang-orang lain, terlebih buat yang jemaat yang sangat membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.